Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzakia Kolbi dengan NIM K0212111067 dari kelompok 8 Prodi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi praktikum uji kromatografi kertas. Baik, untuk slide pertama yaitu pengenalan uji. Kromatografi pertama kali dikembangkan oleh ahli botani dari Rusia M.S. Sweet pada tahun 1872 sampai 1919, di mana melakukan teknik pemisahan pigmen tanaman berwarna. Teknik ini kemudian dinamakan kromatografi, yang merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu chroma atau warna dan graphein atau menulis. Jadi, jika digabungkan, kedua kata ini adalah menulis dengan warna. Kromatografi kertas diterapkan untuk analisis campuran asam amino. Asam amino memiliki sifat yang sangat mirip. Asam-asam amino larut dalam air dan tidak mudah menguap atau tidak mungkin didistilasi. Karena pemisahan asam amino merupakan masalah yang cukup sulit, maka penemuan kromatografi kertas merupakan berita baik bagi para kimiawan. Karakter kromatografi terbagi atas dua, yaitu fase diam, dapat berupa padatan atau cairan yang terikat pada permukaan padatan, contoh kertas. Kemudian fase gerak, dapat berupa cairan yang disebut eluen atau pelarut gas pembawa inert, contoh pelarut. Tujuan uji dari uji kromatografi kertas asam amino ini guna mengidentifikasi asam amino dengan metode kromatografi kertas secara kuantitatif. Selanjutnya, prinsip uji, yaitu mengidentifikasi asam amino berdasarkan perbedaan hasil harga RF masing-masing zat menggunakan metode kromatografi kertas yang fase geraknya terdiri dari N-butanol, asam asetat, dan air dengan perbandingan 4:1:5. Adapun rumus yang akan digunakan untuk menghitung nilai RF masing-masing zat seperti berikut. Alat dan bahan. Yang pertama, kertas Wattman nomor 1 ukuran 20 x 10 cm, yang kedua pipa kapiler, yang ketiga penggaris, yang keempat oven, yang kelima pensil, dan yang terakhir bejana kromatografi ukuran 20 x 20 cm. Selanjutnya untuk bahan, yang pertama N-butanol, yang kedua asam asetat, yang ketiga air, yang keempat alanin 1%, yang kelima ninhidrin 0,5%, yang keenam tirosin 1%, yang ketujuh lisin 1%. Adapun prosedur kerja untuk kali ini, yang pertama sediakan bejana kromatografi ukuran 20 x 20 cm, kemudian isilah dengan fase bergerak yaitu pelarut yang terdiri atas N-butanol, asam asetat, dan air dengan perbandingan 4:1:5 setinggi kira-kira 1 cm dari dasarnya. Digunakan ketiga bahan tersebut karena memiliki kepolaran dan memiliki perbedaan titik dielektrik. Air lebih polar daripada N-butanol dan N-butanol lebih polar jika dibandingkan dengan asam asetat. Kemudian tutuplah bejana lalu biarkan pelarut mencapai kesetimbangan selama 10 menit. Selanjutnya ambil kertas Wattman nomor 1 ukuran 20 x 10 cm, kemudian tandai garis batas dengan pensil pada jarak 3 cm dari ujung bawah. Kemudian beri tanda titik pada garis batas sebanyak 3 buah dengan jarak antar titik 2,5 cm. Selanjutnya totalkan zat uji 5-50 mikrogram menggunakan pipa kapiler pada titik A sama dengan alanin, T sama dengan tirosin, dan L sama dengan lisin. Biarkan beberapa saat hingga noda mengering. Pipa kapiler biasanya digunakan untuk mengekstrak sampel cairan yang jumlahnya sangat kecil untuk dinalisis. Penggunaan pipa kapiler pada saat penotolan adalah agar tetesan asam amino yang diteteskan tidaklah terlalu banyak. Penotolan sampel harus sekecil mungkin, sehingga ketika dilakukan elusi tidak akan diperoleh pelebaran warna noda dari sampel. Selanjutnya, masukkan kertas ke dalam bejana sebagai ruang kromatografi yang berisi pelarut dengan jalan digantungkan pada bagian atas sedemikian rupa sehingga bagian bawah tercelup pelarut. Selanjutnya, biarkan pelarut naik melalui serat-serat kertas sampai batas tertentu, kira-kira 1 cm di bawah bagian atas kertas. Kemudian, keluarkan kertas lalu keringkan dengan udara terbuka atau menggunakan kipas angin. Selanjutnya, semprot dengan pereksi ninhidrin 0,5% dan keringkan pada suhu 100 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit. Ninhidrin digunakan karena dapat memberikan reaksi spesifik terhadap asam amino dengan membentuk warna tertentu bagi asam amino tertentu. Yang terakhir, setelah semua langkah telah dilakukan, kita akan menghitung nilai RF masing-masing zat menggunakan rumus sebagai berikut. Adapun interpretasi hasil, pada tabel ada asam amino alanin dengan jarak eluen 6,6 cm, jarak noda yang dihasilkan 3,8 cm,
dan hasil dari RF-nya itu 0,5 cm. Yang kedua tirosin, jarak LW 6,6 cm dengan jarak noda 2,3 cm dan menghasilkan nilai RF 0,34 cm. Yang ketiga ada lisin, jarak LW-nya 6,6 cm dengan jarak noda 2,9 cm dengan hasil nilai RF-nya 0,43 cm. Selanjutnya, tabel perbandingan antara nilai RF teori dan RF praktik. Asam amino yang pertama alanin, nilai RF teorinya 0,38 cm, kemudian hasil dari nilai RF praktik yaitu 0,57 cm. Yang kedua tirosin, nilai RF teorinya itu 0,45 cm dan hasil dari nilai RF praktik yaitu 0,34 cm. Yang ketiga ada lisin, nilai RF teorinya 0,14 cm dan hasil nilai RF praktiknya 0,43 cm. Hasil nilai RF terdapat perbedaan antara nilai RF teori dengan nilai RF praktik. Hal tersebut mungkin disebabkan karena kurangnya ketelitian pada saat melakukan praktikum dan juga alat serta bahan percobaan yang digunakan kurang steril sehingga terdapat perbedaan antara praktek dan teori. Selanjutnya kesimpulan, uji kromatografi kertas merupakan salah satu metode identifikasi pengujian kemurnian suatu senyawa. Teknik ini merupakan teknik yang berguna karena relatif cepat dan hanya memerlukan sedikit bahan uji. Dari hasil perhitungan nilai RF dapat dilihat bahwa perbandingan antara nilai RF teori dengan nilai praktik memiliki perbedaan. Hal tersebut mungkin disebabkan karena kurangnya ketelitian pada saat melakukan praktikum dan juga alat serta bahan percobaan yang digunakan kurang steril sehingga terdapat perbedaan antara praktik dan teori. Berikut sumber yang saya ambil sebagai referensi untuk mengerjakan praktikum uji kromatografi kertas kali ini. Itulah tadi penjelasan mengenai kromatografi kertas asam amino. Semoga penjelasan yang telah dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan pada penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.